Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial Matvin 2 yang kelima. Jadi kali ini kita akan membahas derivative instruments. Untuk bukunya itu yang dipakai sama dengan yang di silabus. Nanti aku kirim. Nah, kita bakal bahas apa aja. Ini aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama nanti kita bahas forward contracts dulu, kemudian baru options, dan nanti option strategies. Nah, mungkin urutannya agak beda dikit, tapi karena di sini yang paling simple itu forward contracts, jadi aku bahas forward contracts dulu. Untuk bagian pertama, itu nanti ada forward contracts, payoff diagrams, sama forward price. Kemudian bagian kedua ada option, American and European options, payoff di jatuh tempo, kemudian kita pricing pakai binomial model, lalu pricing pakai Black-Scholes models, dan kemudian ada put call parity. Dan yang di bagian terakhir ada beberapa macam option strategies. Itu ada option spread, color, straddle and strangle, sama butterfly spread. Langsung kita mulai aja ke bagian yang pertama, itu forward contracts. Nah, di sini forward contracts itu adalah kesepakatan untuk beli atau jual aset di masa depan dengan harga yang disepakati sekarang. Di sini ada dua jenis, itu long forward sama short forward. Nah, jadi kalau long forward itu intinya kita membeli aset di masa depan, tapi harganya disepakatinya itu sekarang. Ya otomatis bakal profit kalau harga pasar di masa depan naik. Mungkin gampangnya gini nih, misal kita ngelakuin kesepakatan untuk membeli saham BBCA seharga 10.000 per lembar. Harga kesepakatannya 10.000 per lembar gitu. Nah, nanti suatu ketika misal misal periodenya 1 tahun nih, kita nyepakati 10.000 per lembar dan jatuh temponya 1 tahun dari sekarang. Nah, ketika 1 tahun dari sekarang, di akhir tahun pokoknya, itu harga BCA ternyata 11.000, itu kita profit. Kenapa? Karena nanti di akhir tahun tuh kita bisa membeli BCA dengan harga kesepakatan tadi, yaitu 10.000, padahal harga BCA-nya saat itu 11.000. Jadi kita bisa membeli di bawah harga pasar, yaitu otomatis kita profit dong. Nah, di sini cara menghitung payoff-nya adalah ST dikurangi F, di mana ST ini adalah harga saat jatuh tempo, dan F ini harga yang disepakati ya. Misal tadi harga jatuh temponya saham BCA di 11.000, padahal kita kesepakatannya itu 10.000. Berarti kan kita payoff-nya 1.000. Nah, kemudian di sini ada short forward. Nah, short forward ini intinya kita menjual aset di masa depan dengan harga yang disepakati sekarang. Jadi kalau long forward tadi beli, kalau short forward itu menjual. Nah, otomatis bakal profit jika harga pasar di masa depan turun. Kita coba pakai contoh saham BCA lagi nih. Misal kita uh, ngelakuin ini ya, short forward, kita ada kesepakatan untuk menjual saham BCA dengan harga kesepakatannya itu, harga yang disepakati sekarang itu adalah mungkin 10.000 juga. Berarti kita, oh ya, jatuh temponya juga sama 1 tahun. Berarti kita sepakat bahwa di 1 tahun lagi itu kita bakal ngejual BCA di harga 10.000 gitu. Kita menyepakati itu sekarang. Nah, ternyata 1 tahun dari sekarang itu harga BCA-nya 9.000. Nah, kita bisa menjual harga sesuai kesepakatan tadi, yaitu 10.000. Berarti kita ya otomatis profit dong. Kenapa? Karena ya kita bisa menjual harga kita bisa menjual di harga 10.000, padahal harga pasar itu saat itu 9.000. Nah, maka di sini kita bisa katakan ya profit kalau harga pasarnya di masa depan turun. Maka untuk menghitung payoff-nya itu F dikurangi ST. Sama dengan tadi, F itu harga yang disepakati saat ini atau forward price, dan ST itu nanti harga jatuh tempo ya. Jadi tadi kita menyepakati bakal menjual di harga 10.000 1 tahun ke depan. Ternyata di 1 tahun ke depan itu harga
BCA-nya saat itu turun nih jadi 9.000. Ya udah kita dapat profit 1.000 karena kita bisa ngejual 10.000, kita bisa ngejual di atas harga pasar. Nah, untuk forward kontrak ini, profit itu sama dengan payoff karena nggak ada biaya kontrak ya biasanya, nggak ada preminya. Kalau nanti option itu bakal ada premi. Sedangkan untuk forward kontrak ini nggak ada premi, maka profit itu sama dengan payoff-nya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, lanjut dulu. Di sini ada contohnya, ini sederhana banget. Jadi di tanggal 1 Januari 2025, dia di sini ada kesepakatan long forward untuk membeli 100 saham Nvidia di sini. Dengan forward price-nya 50 gitu. Jadi harga kesepakatannya saat ini tuh 50. Nah, jatuh temponya itu 6 bulan dan spot price-nya atau harga di jatuh tempo itu 55. Kita diminta untuk menghitung payoff dari payoff-nya si Alice ini dari long forward tadi di jatuh temponya, saat jatuh tempo gitu. Nah, kalau dari formula long forward tadi itu di sini kan dia ST dikurangi F atau harga jatuh tempo dikurangi harga yang disepakati. Jadi harga jatuh tempo dikurangi harga yang disepakati. Karena dia 100 saham dan per sahamnya itu 50, berarti nanti harus kita kaliin 100 ya. Mungkin di sini per lembarnya dulu aja nih. Dia kan apa namanya? Spot price-nya atau harga jatuh temponya kan 55. Terus di sini harga kesepakatan awalnya 50. Ya udah, berarti 5 per lembarnya. Secara keseluruhan berarti 5 kali 100. Jadi 500. Jadi payoff-nya adalah 500 untuk secara keseluruhannya. Mudah banget ya hitung-hitungannya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya di sini short forward di Januari 1 2025 sama, dan di sini dia akan menjual setuju untuk menjual 200 lembar saham Antam di harga kesepakatannya itu 120 per lembar. Nah, ternyata ketika jatuh tempo itu harga sahamnya 100 per lembar. Nah, kita diminta untuk menghitung profitnya dari short forward kontrak tadi. Ya kan, profit kalau untuk forward kontrak apapun itu sama dengan payoff-nya ya. Kemudian payoff-nya itu karena dia short forward, berarti di sini kita pakai F dikurangi ST. Mungkin kita kaliin sama, nanti kita kaliin sama lembaran sahamnya ya. Jadi ini F-nya atau harga kesepakatannya itu 20, 120 dikurangi 100, yaitu harga jatuh temponya. Kemudian kita kalikan dengan jumlah lembarnya. Jadi nanti kita akan memperoleh ini 20 kali 200 berarti 4.000. Profitnya 4.000. Ya kayak yang kita bilang tadi ya. Di sini long forward itu akan profit kalau harganya naik, dan short forward itu akan profit kalau harganya turun gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau belum ada lanjut lagi. Nah, di sini ada payoff diagrams. Jadi ya kayak yang kita pelajari tadi, kalau misal long forward itu kan tadi payoff-nya makin tinggi ya. Payoff-nya makin tinggi kalau harganya, entah takut kebalik ya. Harganya naik. Harga pasar naik. Maksudnya kayak harga saham naik gitu.
Sedangkan kalau short forward itu kan payoff akan meningkat jika harga saham turun gitu. Jadi kalau di jatuh temponya nanti ternyata harganya kurang dari harga kesepakatan, berarti kita mendapatkan profit dari short forward. Nah, kayak yang digambar ini. Jadi misal ini apa ya? Bukan strike. Apa namanya? Forward ininya. Forward price-nya, harga yang kita sepakati itu adalah di 1020 nih. Nah, maka kita lihat yang long forward dulu nih, yang ini. Nah, dengan harga kesepakatan di 1020 ini, ketika nanti, oh ya, ini untuk harga itu yang horizontal, payoff-nya itu yang vertikal ya. Nah, ketika nanti harganya itu melebihi 120, yaitu yang di kanannya ini, yang di kanan ini, itu kan ini 1050, 1100, dan seterusnya. Nah, seiring harganya naik, ini menuju 1200, itu payoff yang diperoleh juga akan semakin besar nih. Jadi dia naik ini. Kayak yang aku bilang tadi, payoff-nya meningkat kalau harganya naik gitu. Sebaliknya, kalau short forward, itu payoff-nya meningkat kalau harga sahamnya turun nih. Misal nih, 1020 kan di sini. Nah, kalau dia turun jadi 1000, ya dia akan dapat payoff segini. Kemudian semakin turun dia sampai 800, ini payoff-nya bakalan naik terus untuk short forward. Jadi short forward itu kalau harga sahamnya turun, ya payoff-nya malah makin besar, otomatis profit semakin besar. Itu untuk penjelasan diagramnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Masih cukup sederhana ya untuk konsep-konsep dan perhitungannya. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ke gimana caranya menentukan forward price, yaitu tinggal pakai rumus ini aja. Kalau misal di sini yang pertama nih, F0 kali S0 E pangkat RT. E itu ya 2,718 ya, nanti bisa pakai kalkulator aja. F0 sama dengan S0 E pangkat RT nih. F0 itu di sini harga forward tadi, harga kesepakatan di awal. S0 itu adalah harga asetnya di awal. Kemudian R itu risk free interest rate atau risk free rate, biasanya suku bunga bebas risiko. Kemudian T itu waktu hingga jatuh tempo, Q itu dividennya, dan di sini PV div itu present value dari dividen. Jadi untuk tanpa dividen nanti F0 sama dengan S0 kali E pangkat RT. Kemudian kalau dividennya continue, ada dividen tapi dia continue gitu, itu nanti harga forwardnya itu adalah S0 kali E pangkat R min Q kali T. Kemudian kalau dividennya discrete, nanti F0-nya S0 dikurangi present value dari dividen dikalikan E pangkat RT. Nah, cara ngitung dividennya gimana ya? Kita tinggal bawa dividennya itu ke waktu 0 pakai formula ini. Semua dividen kita bawa ke waktu 0. Gitu. Ini tinggal pakai rumusnya aja. Mungkin kita lanjut ke gimana cara pakai rumusnya itu. Di sini misal di 1 Juni 2025 spot price dari BCA atau harga BCA-nya saat itu 9.000. Jadi ini S0-nya ya berarti. Nah, di sini investornya itu masuk ke 6 bulan forward contract. Berarti kan jatuh temponya itu 6 bulan gitu ya. Atau T-nya 6 bulan atau 0,5 tahun. Kemudian selama kontrak tadi BCA itu bakal ngebayar 2 dividen ya, discrete ya tapi. Yang pertama itu 300 per saham di 15 Agustus 2025. Yang ini kita anggap tuh 0,21 tahun dari sekarang. Kemudian 250 per saham per lembarnya di
20 Oktober 2025. Yang ini kita anggap tuh kalau dari sekarang tuh 0,39 tahun. Nah, di sini risk free rate-nya itu 6% per tahun dan dia continue. Kemudian kita diminta untuk menghitung forward price kayak yang tadi ya. Nah, untuk ngitung forward price tadi kan F0 sama dengan S0 dikurangi dengan present value dividend dikali E pangkat RT gitu ya. Benar ya? Oke. Nah, jadi kita bisa ngitung present value dividennya dulu nih. Present value dari dividennya. Itu kan kita present value semua nih. Pertama 300, 0,21 tahun dari sekarang. Berarti ya tadi rumusnya kan sigma DI per E pangkat R TI ya kalau nggak salah. Ya, berarti dividennya pertama di sini 300. Kemudian E pangkat interest rate-nya tadi 0,06 ya. Dikali T1-nya 0,21. So, ini tak tulis saja. E2-nya 0,39. Kemudian dividen yang berikutnya kan 250 yang itu dibayarkannya 0,39 tahun dari sekarang. Di E pangkat 0,06 dikali 0,39. Coba aku hitung, bentar. Oke, hasilnya itu sekitar 540,47 ya. Kemudian S0-nya tadi diketahui di sini 9.000. Terus R-nya diketahui, T-nya kan jatuh temponya ya, berarti jatuh temponya itu di 6 bulan atau 0,5 tahun. Jadi kita langsung bisa hitung F0-nya itu 9.000 dikurangi 540,47 dikali E pangkat 0,06, T-nya 0,5 ya berarti. Yang ini kalau langsung kita masukin ke kalkulator, kita akan memperoleh hasilnya 8.717,6. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi ini adalah harga dari forward kontraknya itu, atau harga awal yang perlu disepakati ya untuk forward kontraknya. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum lanjut dulu, kita bisa masuk ke bagian yang kedua sekarang, yaitu tentang options. Nah, apa itu option? Jadi dia adalah sebuah kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual. Membeli di sini istilahnya nanti call, menjual itu put, sebuah aset pada strike price atau pada waktu tertentu ya. Atau bisa juga nanti sebelum waktu tertentu. Nah, itu nanti tergantung dari option style-nya, apakah American atau European, yang bakal kita bahas nanti. Jadi option ini kita bisa punya hak untuk call atau put sebuah aset pada strike price atau harga yang kita tentuin di awal di waktu jatuh tempo atau sebelum waktu jatuh tempo. Nah, apa bedanya dengan forward contract? Nah, yang pertama, kalau forward contract itu wajib ya. Kita wajib untuk membeli atau menjual aset pada
strike price atau forward price di waktu jatuh tempo. Misal gini nih, mungkin aku jelasin yang option juga deh. Kalau option itu kita hak ya, bukan kewajiban untuk membeli aset atau ngejual aset di strike price. Dan itu bisa di waktu jatuh tempo atau sebelum waktu jatuh tempo. Nanti tergantung option style-nya. Nah, terus kalau forward contract kayak tadi nggak ada biaya. Sedangkan option itu kita harus bayar premi. Nah, mungkin gampangnya gini deh. Kalau forward contract itu, misal tadi kita ada forward, kita masuk ke forward contract di mana kita menyepakati nih bakal membeli forward price kita sepakat forward price-nya itu 10.000 untuk harga untuk saham BCA misal dengan jatuh tempo 1 tahun. Nah, maka 1 tahun ke depan berapapun harga BCA-nya itu entah kita dengan membeli itu bakal untung atau rugi itu kita wajib beli atau wajib ngejual tergantung tadi long forward atau short forward. Misal long forward nih, long forward kan membeli ya. Misal harga BCA-nya, misal forward price-nya 10.000 tapi harga BCA pas jatuh temponya tuh 11.000. Berarti di situ kita wajib membeli BCA seharga 10.000 dengan harga pasar saat itu 11.000. Itu kan untung ya, nggak apa-apa ya kalau itu. Nah, kalau misal posisinya turun nih, kita forward price-nya di 10.000, padahal harga BCA-nya pas jatuh tempo itu 9.000. Itu kan kita rugi ya kalau kita beli karena kita membeli di harga pasar. Nah, itu kita tetap harus beli kalau di forward contract. Kalau option, kita nggak harus beli, kita bisa nentuin nih kita bakal beli atau enggak tergantung menurut kita itu menguntungkan atau enggak gitu. Bebas pokoknya kita mau beli ataupun enggak. Cuman nanti kalau kita nggak beli ya kerugiannya ada di bayar preminya itu. Jadi kerugiannya itu aja. Itu bedanya sih. Kalau option kita nggak wajib mengeksekusi, jadi nggak wajib menjual atau membeli pas jatuh tempo. Tapi kalau forward harus kita eksekusi pas jatuh tempo. Entah itu harus kita jual ataupun harus kita beli. Walaupun itu ternyata ngerugiin buat kita karena ya emang kesepakatannya di situ wajib kalau forward contract. Kita balik ke opsi. Di sini ada call option sama put option ya. Call itu di sini hak untuk membeli. Yang penting di sini dia membeli ya. Dan bakal profit kalau harga pasarnya lebih dari strike price atau harga jatuh temponya melebihi strike price atau simpelnya kalau harganya naik, harga sahamnya naik. Sama kayak tadi ya. Nah, rumus payoff-nya nanti maksimum dari ST min K, 0, jadi nanti nggak bisa negatif ya, karena misal kita dapat ST min K-nya negatif ya, maksimum dari negatif sama 0 kan ya 0, jadi payoff-nya di sini paling kecil 0. Kalau yang forward tadi bisa negatif. Kalau profitnya di sini maksimum dari ST min K tapi dikurangi sama premi atau ya call premium. Ada preminya karena kita harus bayar premi ya. Kemudian untuk put option itu hak untuk ngejual aset. Dan dia bakal profit kalau harga pasarnya atau harga di jatuh temponya nanti itu kurang dari strike price atau harga kesepakatan awal. Jadi ya sama aja. Dia bakal profit kalau harga turun di masa depan. Nah, untuk payoff-nya itu kebalikannya ya. Kalau ini ST min K, kalau ini K min ST, 0. Kemudian untuk profitnya itu maksimum dari K dikurangi ST, 0 dikurangi premium put. Premi untuk putnya ini, harganya. Nah, di mana di sini ST itu harga aset saat jatuh tempo, kemudian K itu strike price, C itu premi call, dan P itu premi put. Jadi kita perlu membayar premi untuk ini. Apakah ada pertanyaan untuk materi options? Ini simple ya, hitung-hitungannya nggak ada yang susah. Harusnya. Nah, kemudian di sini payoff pada jatuh tempo. Di sini diagramnya kayak gini ya. Misal di sini untuk sebuah SNR index call option dan put option dengan strike price 1.000. Pokoknya di sini indeks saham ya dengan harganya itu 1.000. Strike price-nya atau harga yang disepakati di awal itu 1.000. Jadi di sini ya
Nah, 1000 ini. Sama kayak tadi, untuk opsi call itu ketika harga naik, kan berarti ke sini ya. Itu nanti call option itu akan menghasilkan payoff yang semakin besar. Jadi untuk call option itu profit naik saat harga naik gitu. Ini ya kayak yang digambar ini. Seiring harganya naik, nanti payoff-nya makin besar. Sedangkan kalau put itu sebaliknya. Itu profit akan makin besar atau payoff-nya makin besar otomatis. Nah, ini ya yang bisa kita lihat. Kalau ke sini kan harganya turun nih dari 1000 ke 950, 900, 850. Kan harganya turun tuh. Nah, maka payoff-nya untuk yang put option itu akan makin besar ya. Mirip dengan yang forward contract tadi ya konsepnya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Belum ya. Nah, kita masuk ke option style. Di sini ada American, European sama American option. Nah, bedanya European option itu kita bisanya cuma ngeksekusi pada saat jatuh tempo. Jadi dia kurang fleksibel ya. Karena kita nggak bisa ngeksekusi kapanpun atau ketika harga itu misal mencapai target ya. Kalau American option itu bisa kita eksekusi kapan saja sebelum atau pada saat jatuh tempo. Jadi kan fleksibel tuh. Kita bisa pakai hak kita kapan saja. Misal untuk kasus ini aja, call option nih misal. Misal kita sepakat strike price-nya untuk harga untuk saham BCA di 10.000. Dengan jatuh temponya itu 1 tahun. Nah, kalau European option ya berarti waktunya kan dari 0 sampai 1. Nah, kalau European option itu kita cuma bisa ngejual kan ini, sorry, call option membeli ya. Kita cuma bisa membeli membeli berdasarkan strike price ini di jatuh temponya yaitu cuma di sini. Nanti berapapun harganya di sini, kita cuma bisa beli di situ. Tapi kita nggak wajib beli ya. Tapi kita nggak wajib beli, tapi kita cuma bisa belinya di sini. Jadi nggak fleksibel. Tapi kalau yang American itu kita bisa beli kapanpun di sini. Sorry, hilang. Kita bisa beli kapanpun di sini. Misal nih, pas kita menyepakati strike price di 10.000 itu kita punya target harga di 12.000. Jadi misal di waktu 6 bulan itu harganya udah menyentuh 12.000. Ya udah bisa kita eksekusi untuk membeli BBCA di strike price 10.000 saat harga pasarnya 12.000. Nah, tapi kalau dia European, misal di sini 12.000 loh. Ya kita nggak bisa eksekusi, kita bisanya eksekusi di akhir ini. Nah, bisa aja nanti di akhir ini tuh harganya turun nih jadi 11.000 atau bisa aja nanti harganya lebih tinggi. Tapi kan nggak fleksibel ya, kita cuma bisa di akhir ini. Kalau Amerika kan bisa apa ya? Nanti kita bisa spekulasi lah sesuai ekspektasi kita. Berarti kapan dia harganya udah mencapai target ya bisa kita eksekusi. Itu untuk Amerika. Kalau yang Europe tadi cuma bisa di akhir jatuh tempo. Tapi ingat ya kalau option ini nggak wajib ya, nggak wajib kita eksekusi. Ya kalau kita merasa nggak mencapai target atau ternyata kita Europe option dan di akhir periode itu ya ternyata harganya malah turun untuk call option ini, ya kita nggak perlu eksekusi, nggak apa-apa, kita cuma rugi dibayar premi aja.
Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini kita cuma nyuruh, oh sorry, di sini di sini ada orang yang dia berekspektasi nih bahwa saham Apple tuh bakal naik secara signifikan di bulan depan. Nah, sekarang harga harga saham Apple-nya saat ini tuh 180. Terus dia berencana beli opsi call dengan strike price-nya 185, preminya $3. Jatuh temponya 1 bulan. Nah, harga saat jatuh tempo itu ternyata di 192. Nah, berapa payoff-nya sama profit dari call option-nya ini? Kita hitung payoff dulu. Payoff tadi itu adalah uh, ini apa ya, call option. Payoff tadi itu harga ini, harga jatuh temponya dikurangi strike price-nya, maksimumnya. Nah, berarti maksimum dari harga di jatuh temponya di sini 192 dikurangi 185. Jadi nanti kita memperoleh maksimum dari 7 sama 0 berarti 7 ya. Kemudian untuk profit itu tinggal payoff tadi dikurangi sama premiumnya. Jadi 7 dikurangi 3 nanti dapatnya profitnya adalah 4. Gitu. Simple ya itu teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau dikoreksi, bisa aja ada yang salah. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada seseorang nih yang antisipasi bahwa saham Tesla itu harganya bakal turun di masa depan. Nah, saat itu harga Teslanya 250. Kemudian dia beli put option dengan strike price-nya di 245. Jadi di bawah ini ya, di bawah harga pasar saat itu ya. Dan dia membayar premi $4. Kemudian jatuh temponya dari put option ini 1 bulan. Dan ternyata prediksi dia benar nih. Harga saham Teslanya turun ke 230. Jadi otomatis market price-nya saat itu kan 230 ya. Oh sorry, ini udah ada pembahasannya, tapi nggak apa. Intinya di sini sama kayak tadi, cuman ini tuh put option ya. Kalau tadi kan call option. Coba kita cek sekalian pembahasannya. Eh kita suruh ngitung. Oke, kita ngitung payoff sama profit ya kayak tadi di sini berarti. Nah, payoff-nya itu berarti maksimum dari strike price dikurangi dengan ST, 0. Jadinya maksimum dari K-nya berarti strike price-nya 245 dikurangi harga jatuh temponya 230,0. Berarti nanti kita dapat 15 ya. Nah, kalau profit itu tinggal payoff dikurangi sama put premi atau premi put. Jadi 15 dikurangi 4, jadinya 11. Oke, benar ya, sesuai. Ya, sama. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut sekarang ke
pricing. Jadi gimana cara menentukan harga opsi put atau harga put option atau harga call option tadi. Nah, di sini salah satu model yang kita gunakan adalah binomial ya, model binomial ya. Ya, kalau teman-teman dengar kata binomial yaitu pasti ingatnya dengan ya dua kemungkinan gitu. Kalau dari kasus ini ya berarti naik atau turun gitu kan. Karena di binomial. Nah, sini gimana langkah-langkah buat menggunakan binomial model buat pricing? Yang pertama kita biasanya waktu hingga jatuh tempo itu dibagi jadi beberapa langkah atau step discrete ya. Misal jatuh temponya dia 1 tahun nih atau 12 bulan. Nah, itu kita bisa aja bagi jadi kadang bisa dibagi jadi 6 bulan 6 bulan. Yang berarti kan nanti dari 0 sampai 6 itu bisa aja naik ataupun turun, dari 6 sampai 12 bisa aja naik ataupun turun. Seperti yang ada di penjelasan ini ya. Jadi tiap langkah atau tiap step tadi, ini step 1, ini 2, itu mewakili periode waktu kecil di mana harga sahamnya itu bisa naik atau turun. Di mana kalau harganya naik itu kita tulisin SU, yang itu tinggal mengalihkan U dengan S, yaitu U ini faktor kenaikan, S itu harga sahamnya di awal ya harusnya. Kemudian, benar ya di awal, sebentar. Oh, jatuh tempo ya. Ya, sorry, itu harga pas jatuh temponya. Kemudian kalau turun itu kita tulisin dengan SD di sini, yaitu D kali S, di mana D ini adalah faktor penurunannya ya. Misal kalau turun ya berarti faktornya di bawah 1 ya, misal 0,9, 0,8 dan seterusnya. Kalau U ya berarti bisa aja 1,1, 1,2 gitu. Nah, setelah itu kita perlu ngitung risk neutral probability, yaitu pakai rumus ini ya. E pangkat R delta T dikurangi D per U min D. U itu faktor kenaikan, D faktor penurunan. Di sini R itu risk free rate atau bunga bebas risiko. Delta T itu di sini apa ya? Panjang waktu tiap langkah ya. Misal tadi ini kan 1 tahun kita bagi jadi 2 nih, jadi 6 bulan 6 bulan. Berarti masing-masing panjangnya ini 0,5, ini juga 0,5. Gitu. Itu untuk menghitung risk neutral probability. Nah, habis itu risk neutral probability ini kita pakai ke rumus untuk menghitung nilai opsi. Yang ini kita namanya backward induction. Karena kita menghitung mundur ya, dari harga di jatuh tempo kita hitung mundur ke harga saat ini gitu. Harga jatuh tempo kan bisa aja CU gitu ya. Kalau dia naik, makanya kita kaliin P kayak peluangnya dia naik gitu. Peluang dia naik kita kalikan dengan harga opsi kalau sahamnya itu naik gitu. Ditambah 1 min P itu kayak peluang dia turun dikali dengan harga opsi call kalau sahamnya dia turun. Terus kita kaliin dengan ini. Kita present value in ya ini. Present value in jadinya E pangkat min R delta T. Kemudian untuk put juga sama, tinggal yang ini kita ganti jadi put option gitu. Sebenarnya bisa di ini ya, bisa di logika ya rumusnya, karena ya ini tinggal kalau sahamnya, kalau CU itu kan berarti kan call optionnya naik. Peluang call optionnya naik itu adalah P. Terus kita tambahkan dengan 1 min P atau peluang turun dikali dengan nilai dari call option tadi kalau harganya turun. Kalau harga sahamnya turun. Terus kita present value in di waktu ke 0 gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau mungkin kalau misal masih bingung ngawang rumusnya gimana, ya boleh dihafalin dulu aja. Nanti bakal dipelajari lagi kok di semester 3 mata kuliah keuangan korporasi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke, oh ini penjelasannya dulu ya. Ini ada keterangan-keterangan yang tadi.
Itu C0 sama P0 itu harga call option atau put option di waktu ke 0, terus CU sama CD itu option atau call option atau put option kalau harga sahamnya naik. Ini kalau naik, D itu kalau turun. Kemudian ini nilai put option kalau naik, ini kalau turun. R itu bunganya, delta T panjang waktu setiap langkah, tergantung tadi kita ngebaginya ya. Ya kalau satu step otomatis 1 tahun. Kalau yang aku contohin kan tadi 1 tahun dibagi 2 atau 6 bulan 6 bulan gitu. Ya berarti jadi panjang waktu tiap langkahnya 0,5. P itu risk neutral probability. Kemudian O itu faktor kenaikan, D itu faktor penurunan, ST itu harga saham saat jatuh tempo, dan K itu strike price-nya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya nih. Jadi kita uh, mencoba mengevaluasi European Call Option pakai one period binomial model. Harga saat ini itu 50, strike price-nya juga 50, dan dalam 1 tahun kita berekspektasi bahwa harga sahamnya itu bisa naik 20% atau turun 10%. Kemudian bunganya 6%, dan kita diminta untuk menghitung call option hari ini. Berarti tadi ya C0 sama dengan E pangkat min R delta T dikali P CU ditambah 1 min P C D. Itu ya, lebih enak sebenarnya kalau misal nanti paham mekanismenya, kita nggak perlu ngafalin rumus. Ya berarti di sini kita perlu nyari P dulu tuh. P. P itu E pangkat R delta T dikurangi D dibagi U min D. Benar nggak? Oke, benar ya. Nah, habis itu call option, sebentar. Kita tentuin dulu nih harga apa? Oh, ini udah dibilang 1 year, 1 period ya. Jadi cuman kita nggak ngebagi 1 tahun itu menjadi beberapa step, tapi kita ya 1 tahun cuman 1 step aja gitu. Jadi dalam 1 tahun ya kalau nggak naik ya turun gitu. Kalau kita nanti bagi 2 kan jadi lebih ribet. Misal kita bagi jadi 6 bulan 6 bulan ya, bisa aja dia di bulan pertama bisa aja dia 6 bulan pertama naik, 6 bulan berikutnya turun, atau 6 bulan pertama turun, 6 bulan berikutnya turun, atau naik naik gitu. Itu kalau kita bagi jadi 2. Tapi di sini cuma 1 step aja. Nah di sini SU atau harga kalau naik gitu, itu berarti tinggal U kali S ya. Nah U-nya di sini berarti 1,2 karena faktornya ya. Faktor pengalinya gitu. D itu berarti di sini 0,9. U kali S berarti 1,2 kali 50. Kita akan memperoleh dia nilainya 60 ya. Kemudian kalau SD itu D kali S, jadinya 0,9 kali 50. Berarti 45. Tapi sebelum itu kita bisa ngitung P-nya dulu nih. Pangkat R-nya itu 6% ya, berarti 0,06 dikali delta T itu 1. Karena tadi kita nggak bagi jadi beberapa interval. Terus dikurangi D-nya. D-nya itu tadi 0,9 dibagi dengan 1,2 min 0,9. Ntar aku hitung pakai kalkulator.
nanti hasilnya itu 0,539, berarti 0,54 gitu deh. Nah, habis itu kita bisa masukin aja ke rumus yang tadi ya, kita udah punya SU dan udah punya SD. Nah, call option payoff-nya di sini itu kita bisa hitung, ntar strike price-nya berapa sih? Strike price-nya 50 ya. Berarti CU itu kan call option kalau dia naik ya. Berarti maksimum dari, karena dia call option berarti ST min K ya. ST min K. ST itu harga jatuh tempo di sini 60 dikurangi 50 ya. Berarti kita dapat hasilnya 10. Kemudian untuk CD atau harga put option, harga call option di masa depan, kalau harga sahamnya itu turun, berarti maksimum dari 45 min 50 sama 0. Karena 45 min 50 tuh hasilnya minus ya. Kita dapat hasilnya adalah 0. Kita udah dapat semua informasi ini. Kita bisa hitung C0 itu E pangkat min 0,06 berarti dikali dengan peluangnya tadi 0,54 kali CU tadi 10 ditambah 1 min 0,54 kali 0. Ini kalau dihitung pakai kalkulator, E pangkat min 0,06 kali 10 kali 0,5. Nah, berarti kita memperoleh harganya, harga call option ya, atau kayak preminya gitu, itu sebesar 5,085258. Ya, masih cukup sederhana ya buat ngitungnya. Karena semuanya tersedia di soal. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang mau dikoreksi? Takutnya ada yang nggak teliti. Mungkin aku tunggu bentar, kalau ada yang mau nanya aku tunggu 1 menit. Oke, karena belum ada aku lanjut dulu. Ini ada soal lagi, tapi ini lebih kompleks karena kita di sini membagi jadi 2 step ya kayaknya. Nah, di sini ada seseorang yang evaluasi put option untuk sebuah saham yang harganya itu adalah 60. Strike price-nya itu adalah 62 dan jatuh temponya itu dalam 2 periode ya. Dimana di setiap step tadi ya kita bagi jadi, pokoknya kita bagi jadi 2 step ya ini. Karena ini 2 periods berarti kita bagi jadi 2 step gitu. Nah, dia bisa naik
dengan faktor 1,3 itu bisa naik jadi 1,3 kalinya dan bisa turun jadi 0,7 kalinya. Kemudian risk free interest rate-nya 0% dan risk neutral probability 0,5. Berarti kita nggak usah ngitung P ya. P-nya langsung 0,5. Di sini R-nya juga 0. Nah, terus dia ada informasi tambahan nih. Yaitu SUU itu 101,4, SUD 54,6, SDD 29,4. Nah, ini maksudnya apa? SUU. Jadi karena kita tadi membagi jadi 2 periode, kalau kita cuma bagi jadi 1 periode, kan ya ada 2 kemungkinan aja. Kalau dari sini ke sini bisa aja naik atau bisa aja turun gitu aja ya. Tapi kalau misal kita bagi jadi 2 periode, itu bisa aja dia dari sini ke sini naik terus turun, atau mungkin turun terus naik. Tapi kalau turun terus naik sama naik terus turun itu kita anggapnya sama ya, karena hasilnya juga nanti sama. Terus bisa aja turun terus, bisa aja juga naik terus. Berarti kan ada 3 kemungkinan ya, karena ini kita anggap sama. Makanya ada SUU, SUD sama SDD. Dapatnya dari mana? Ya SUU berarti harga awalnya gitu. Sorry, ini tadi S di sini, S itu harga awal ya. Harusnya bukan harga jatuh tempo. Nanti kalau salah koreksi aja. SUU itu sebenarnya S dikali U kuadrat gitu. Kalau SUD berarti S kali U, sorry. SUD berarti ya S kali U kali D. Kalau misal SDD ya S kali D kali D. Itu aja sih. Cuma di sini udah disediain jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Nah, di sini kita diminta pakai backward induction untuk ngitung European put option today. Berarti kan kita harus ngitung dari sini ke sini dulu, baru dari sini ke sini. Jadi kayak 2 kali ya. Nah, yang pertama kita harus cari payoff di akhir waktu. Oh iya, kita anggapnya misal gini. Yang di waktu pertama itu kan ya U atau D gitu. Kalau di waktu yang berikutnya itu ada UU, ada DD, ada UD. Gitu. Jadi kita ngitung yang ini dulu, yang UU, DD, sama UD, untuk kita memperoleh yang di U sama D ini, di akhir periode pertama gitu. Gak ribet ya mungkin. Nah, kita bisa hitung payoff-nya dulu ya, karena put option berarti kita simbolnya P gitu. PUU itu ya maksimum dari strike price. Berapa tadi strike price-nya? 62. Strike price dikurangi dengan SUU tadi. Yang itu nanti hasilnya kan negatif ya, berarti maksimumnya berarti 0 karena hasilnya negatif. Terus kalau PUD itu maksimum dari 62 dikurangi SUD tadi. Maksimum dari 62 dikurangi 54,6. Nanti hasilnya adalah 7,4. Kalau PDD berarti maksimum dari 62 dikurangi 29,4 sama 0. Ini kita dapatnya 32,6. Berarti udah ada PUU, PUD sama PDD. Nah, sekarang kita kan udah tahu PUU, PUD sama PDD. Kita nyari yang akhir periode. Ini kan semua di akhir periode kedua ya. Kita sekarang cari yang ini ya, masih di sini ya. Kita sekarang cari yang di akhir periode ke-1 dulu.
Akhir periode ke-1 itu kan berarti PU sama PD. PU itu kalau nanti kasus dia naik, PD itu kalau kasus dia turun. Nah, PU berarti kita pakai rumus yang tadi, E pangkat min R delta T dikali P kali di sini PUU ya. Ditambah, karena ini backward ya, kita bawa di masa depan ke waktu sekarang. PUU kan 2 periode, kita bawa ke akhir periode 1. 1 min P, PUD. Ini kita masukin aja, jangan lupa tadi R-nya 0 ya, berarti E pangkat 0 itu nanti 1 gitu. Terus peluangnya 0,5 dikali PUU tadi 0 ditambah 1 min P berarti 0,5 juga kali PUD itu 7,4. Nanti hasilnya adalah 3,7. Sedangkan kalau dia down atau turun itu nanti juga E pangkat 0 1 dikali peluangnya 0,5. Oh, biar enak aku tulis dulu deh. P dikali PUD berarti kalau turun ditambah 1 min P PDD. Ya nanti sama aja 0,5 kali PUD itu 7,4 ditambah 0,5 kali PDD 32,6. Hasilnya adalah 20. Jadi kita udah punya PU sama PD ini. Jadi kan sekarang kita udah punya yang di akhir periode 1. Sekarang bisa kita bawa ke periode ke-0, berarti rumusnya sama persis kayak yang ini ya. Nah, ini kan periode 0. Ini dari periode 1 ke periode 0. Nah, tadi kita dari periode 2 dulu ke periode 1. Baru sekarang kita ke periode 1, periode 0. Nah, ini masih di akhir periode 1. Atau mungkin kalau lebih enak nanti misal ini ternyata 1 tahun ya berarti ini akhir tahun. Ini di akhir tengah tahun. Nah, berarti di sini P0 sama dengan E pangkat min R delta T dikali P kali CU ditambah P kali sorry, C sih. P kali PU ditambah 1 min P kali PD gitu. Tadi E pangkat min R delta T ya 1 karena E pangkat 0 1 ya, E pangkat 0. Terus peluangnya 0,5 dikali dengan tadi PU berapa hasilnya? 3,7 ditambah 1 min P juga 0,5 kali PD-nya tadi ini ya 20. Nanti kita memperoleh hasil P0-nya itu berarti 11,85. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk ini? Mungkin udah lumayan mikir karena kita harus bawa dari akhir periode 2 ke akhir periode 1 pakai backward, kemudian akhir periode 1 ke periode 0 ya. Itu yang memang kita cari adalah harga put option sekarang, berarti di waktu ke 0. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Kak, mau nanya, Iya. itu berarti delta T-nya bukan 0,5 ya? Delta T-nya ya. Hmm, iya bisa sih 0,5 kalau misal satu periodenya itu setahun. Jadi kalau 2 periode kan masing-masing 0,5 ya. Cuma kalau di sini tuh nggak ngaruh karena risk free interest rate-nya kan 0% tuh. Ya kan? Berarti di sini E pangkat min R delta T itu kan selalu kita delta T-nya selalu kita kaliin sama 0. Jadi nanti tetap E pangkat 0 hasilnya 1 gitu ya. Tapi ya bener ininya delta T-nya 0,5. Tapi di sini kan kita kaliin sama 0 jadi tetap aja E pangkat 0 dan hasilnya 1 gitu. Oke, Jawab nggak? jawab Kak. Terus mau nanya satu lagi, itu berarti kalau misalkan kita mau nyari P0, itu buat PU sama PD-nya itu nggak dicari maksimum dari eh di periode, gimana sih? Kan di akhir periode 1 itu kan ada PU sama PD. Ya, Di P0-nya itu PU sama PD-nya langsung pakai.
PUPD yang dicari di periode satu atau dibandingin dulu sama payoff-nya mereka masing-masing gitu? Oh, ini langsung aja kan udah PU sama PD kan. Itu udah apa namanya? Udah bentar, bentar. Kalau PU sama PD itu kan dia udah ini ya. Oh, sorry, sorry. Bentar. Apa ada yang salah ya? Bentar aku cek dulu ya, bentar sambil mikir lagi. Oke, Kak. Oh, ini ya nggak perlu dibandingin lagi ya. Jadi langsung aja. Kenapa kayak gitu, Kak? Ini ya bukannya yang ini kan S itu kan harganya. Terus di sini buat nyari ini kan payoff-nya toh. Yang ini. Iya nggak? Iya, maksudnya maksud saya itu yang payoff di PU sama PD-nya di akhir periode satu. Nah, iya. Nah, ini kan payoff-nya dari ini dulu deh. Payoff-nya itu kan maksimum dari eh, strike price dikurangi sama harga sahamnya tadi. Kita udah dapat payoff-nya tuh ini. Terus dari payoff itu kita dari payoff di akhir periode kedua itu kan kita langsung dapat ini payoff di ini kan. Kita langsung dapat payoff di akhir periode pertama gitu. Yang kita dapat tuh udah payoff gitu kalau sepemahamanku. Oh, berarti nggak ada yang kemungkinan kalau misalkan dia memilih buat nggak exercise di pada saat itu gitu, Kak. Kan kalau payoff itu dia mutusin buat exercise pada saat itu. Berarti kayak nggak dihitung lagi yang soalnya setangkap saya itu tuh Hmm? kalau yang rumus ini tuh buat kalau misalkan dia mau ngelanjutin jadi pas periode ini European ya? Iya, European. Oh, sorry sorry, maaf Kak. Oh, aman aja. Jadi kalau European kan kita cuma bisa eksekusi di akhir jatuh tempo. Iya kan? Iya, tapi kalau American berarti dihitung payoff-nya juga. Iya harusnya, tapi sejauh ini sampai mata kuliah Matvin 1, Matvin 2 ataupun nanti di Corvin itu kita nggak nyampe buat ngitung yang American karena itu kompleks. Banyak banget kemungkinannya. Oh, oke Tapi Kak. ya, Saya kemarin tugasnya ada kayak gitu. seriusan ada. Iya. Oh, oke, oke, oke. Tapi iya kayak gitu. Kalau nanti American berarti kita harus lihat kemungkinan-kemungkinannya karena kan kita bisa aja ngejual atau ngebeli kapanpun sesuai saat harga itu nyampe ekspektasi kita kan. Jadi kita harus ngitung kemungkinan-kemungkinan di periode-periode sebelum jatuh tempo gitu. Kalau European kan kita cuma ngitung kemungkinan di akhir periode aja kan. Oke, makasih Kak. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Aman ya, kalau ada yang mau nanya lagi nanti disampaikan aja langsung ya. Nah, sekarang di selanjutnya yaitu Black-Scholes untuk model for pricing. Nah, di sini ada, oke, yang di sini kita hitung juga European ya. Nah, untuk call option itu S0 dikali dengan N D1 dikurangi K E pangkat min RT N D2. Kalau yang put option ya itu kayak kebalikannya aja nih. Ya dihafal aja sih rumusnya kalau ini. Ditukar-tukar aja. Dimana di sini mungkin agak beda ya, makanya ND1. Biasanya kalau CDF normal standar itu kayak gini ya. Ya mungkin bisa aja diubah teman-teman kalau misal lebih gampang ingatnya kayak gini. Cuma intinya kalau European call option di sini ngitungnya kayak gini. Dan nanti D1 sama D2-nya itu kita bisa hitung pakai ini. Dimana nanti mungkin secara keseluruhan ya keterangannya kalau
C itu di sini harga call option itu yang kita cari. P itu harga put option itu yang kita cari juga. Terus S0 harga saham saat ini, K itu strike price, T itu waktu sampai jatuh tempo, R itu risk free interest rate atau ya bunga bebas risikonya. Terus sigma itu standar deviasi, ND itu CDF di D ya. Jadi nanti hasilnya ya ND otomatis hasilnya 0 sampai 1 ya karena dia peluang gitu kan. Dan berarti kita asumsiin di sini dia berdistribusi normal. Apakah ada pertanyaan untuk model ini? Ya sama kayak tadi kita langsung aplikasiin aja rumusnya untuk model Black-Scholes ini. Kalau nggak ada kita coba ke soalnya ya. Oke, di sini ada investor yang dia kayak mungkin aware ya bahwa harga sahamnya itu bisa jatuh atau bisa turun ya di tahun depan. Nah, buat ngelindungi dia dari hal itu, dia beli European put option untuk saham tersebut dengan detailnya kayak gini. Harga saham saat ininya atau S0-nya itu 50, strike price-nya 52, jatuh temponya 1, risk free interest rate-nya tuh 5%, sama volatility-nya 20%. Volatility itu standar deviasi ya di sini. Sigma-nya 0,2. R-nya berarti 0,05. T-nya itu tadi T apa delta T ya? T ya. T-nya itu 1, K-nya itu 52, S0 50. Nah, ini kita bisa hitung harga opsi pakai Black-Scholes model. Jadi pertama kita perlu menghitung D1 sama D2-nya dulu ya. D1 di sini itu tadi len S0 per K ditambah R plus setengah sigma kuadrat kali T, berarti R-nya tadi 0, mungkin aku tulis ulang dulu nggak apa deh. Dibagi sama sigma akar T. Berarti len 50 per 52 ditambah 0,05 plus setengah sigma kuadrat berarti 0,2 kuadrat dikali T berarti 1 dibagi sigma akar T berarti 0,2 akar 1. Berarti hasilnya nanti 0,152. Nanti kalau ada hitungan yang salah bisa dicek aja ya. Saja aku salah masukin ke kalkulator. Terus D2 di sini itu D1 dikurangi sigma akar T ya, benar nggak? Benar kok. Berarti sama aja 0,152 dikurangi sigma akar T 0,2. Jadinya min 0,048. Nah, ini nanti tinggal dicari di apa tabel normal standar. Berarti kan kita nanti memerlukan nilai dari ND1. Berarti itu N 0,152. Kemudian ND2-nya berarti N min 0,048. Bentar ya, coba aku cari di tabel dulu.
Oke, ini 0,5604. Kalau yang satunya ini 0,4809. Nyari dari tabel aja ya ini. Atau bisa pakai R. Terus kita tinggal hitung ini ya, berarti put optionnya itu kan berarti pakai yang ini, itu P sama dengan K E R delta T, RT tadi kali ini min M. Ini pakainya min ya, waduh, min D2 ya. Berarti kita ulang buat nyari yang tadi, dikurangi S0 N min D1. Ya, berarti kita ngitung ulang nih, ternyata dia N, berarti ini ternyata min 0,152, yang ini berarti 0,048. Kita coba nyari dulu, tak cari dulu. Yang ini 0,4396, terus yang ini 0,5191. Ya, tadi K-nya ada di berapa tadi, 52 ya. Pangkat min returnnya berapa tuh? 0,05 kali 1 dikali 0,4396 dikurangi S0-nya 50 tadi dikali 0,5191. Ya, kalau dimasukin ke kalkulator nanti dapatnya 52 kali. Aku dapetnya minus ya, mungkin ada yang salah kali hitungnya ini. Ntar. Oke, mungkin nanti aku cek lagi aja lah cara ngitungnya. Cara ngitungnya ada benar, mungkin tadi aku ada yang nggak teliti aja. Oke, nanti aku cek lagi. Atau mungkin kalau ada yang nemu aku salahnya di mana, kasih tahu aja. Karena ini masukin angkanya banyak banget. Nanti dikoreksi aja di akhir, atau nanti aku coba hitung ulang sendiri. Nah, kita ke put call parity. Nah, put call parity ini bisa kita pakai buat nentuin spot price kalau diketahui harga put sama call. Ini ya, spot price. Kalau diketahui harga put sama call. Nah, kita juga bisa pakai dia buat nentuin risk free rate atau R-nya. Nah, kalau misal ada dividen, kita bisa pakai put call parity formula yang kalau nggak pakai dividen, nggak ada dividen, kita bisa pakai yang ini. Kalau dengan dividen pakai ini. Dengan C itu call option harganya, P itu harga put option, S0 itu harga saham saat ini atau spot price, K itu strike price, R itu risk free interest rate, Q itu dividend yield, sama T itu time to maturity atau jatuh temponya. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini simple ya. Kita suruh nyari put price, berarti nyari P-nya. Nah, ini ada dividen, berarti kita bisa pakai
C min P sama dengan S0 kali E pangkat min RT QT dikurangi K E pangkat min RT. Dah gitu ya. S0-nya 100. Terus E pangkat min, ini T-nya 0,5 ya, udah dikasih tahu. Dikurangi 110 E pangkat min 0,04 kali T-nya. Dah, itu adalah C min P ya. Nah, call price-nya C-nya 3,5 min P. Ini coba aku solve pakai kalkulator aja. Karena ini cuma tinggal satu variabel kan, bisa kita solve aja pakai kalkulator. Nanti dapatnya put-nya, put price-nya, harga put option-nya atau preminya itu 11,82. Di sini apakah ada pertanyaan? Aku tunggu bentar ya kalau ada yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu option strategy. Ini cuma bagian besar, cuma teori-teori aja sih harusnya. Yang gini-gini nggak keluar di kuis, tapi tetap coba aku bahas aja. Jadi untuk option strategies, di sini intinya tuh kita mengkombinasikan beberapa, ya kayak kita kombinasiin antara put atau call, atau kombinasiin ya call sama call, put sama put dengan berbagai macam harga gitu. Atau berbagai macam jatuh tempo yang berbeda. Kita kombinasiin. Nah, pertama tuh option spread. Jadi ini dia beli call dengan strike price rendah, terus jual call dengan strike price tinggi. Ya otomatis dia akan mendapat profit saat harga pasar atau harga sahamnya naik. Ya. Simple ya, karena dia beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Berarti kalau harga sahamnya naik, dia bakal profit. Ngitung payoff-nya, ini maksimum dari ST itu harga jatuh tempo dikurangi K low itu strike price yang di harga rendah tadi, terus dikurangi maksimum sama ST dikurangi K yang tinggi tadi, strike-nya tinggi tadi. Terus untuk bear spread itu sebaliknya ya, tapi ini put ya. Jadi kita beli put dengan strike price tinggi, jual put dengan strike price rendah. Nah, nanti kita akan dapat profit kalau harga pasar atau harga sahamnya itu turun. Kebalikannya tadi. Terus formulanya di sini maksimum K high, di sini high itu yang strike price tinggi dikurangi ST, 0 dan maksimum K low dikurangi ST, 0. Pakai langsung aja. Terus untuk ratio spread itu kita menggunakan jumlah kontrak option yang tidak sama. Misal kita beli satu call, jual dua call dengan strike-nya berbeda atau sama. Nah, kita di sini intinya kalau ratio spread itu dapat
profitnya dari volatilitas yang rendah. Jadi kayak dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fluktuatif gitu. Kalau yang bull spread tadi kan ya kayak namanya ya, bull sama bear. Kalau di saham biasanya banyak banget istilah kayak gini. Kalau bull itu kita dapat untung kalau harga saham naik, kalau bear itu pas harga saham turun, sedangkan kalau ratio spread itu dia dapat profitnya kalau nggak terlalu fluktuatif, jadi nggak terlalu naik ataupun nggak terlalu turun. Selanjutnya yang kedua ada collar. Itu komponennya ada long asset sama buy put sama sell call. Ini contoh implementasinya kayak yang di PPT-nya Mas Restu. Itu misal kita megang aset dasar atau kita beli saham gitu sebesar 100 juta misal. Terus kita beli put option dengan strike price-nya 90 juta. Di bawahnya ini ya. Terus kita beli ngejual call option dengan strike price 110 atau di atasnya ini. Di atasnya 100 juta ini. Nah, nanti tujuannya misal nanti harga saham yang kita beli itu nilainya turun. Jadi sampai kurang dari 90 juta. Nah, maka kita tetap bisa ngejual harga saham tersebut di harga 90 juta. Gitu ya. Jadi kayak ini kalau dari batas bawahnya. Nah, kalau dari batas atasnya nih, misal harga naik apa? Harga naik di kayak harga naiknya lebih dari 110 juta. Nah, otomatis nanti call option-nya bakal dijalankan ya, karena kita harus ngejual saham di, ya kita kalau harganya lebih dari 110 juta, ya kita tetap bisanya ngejual di 110 juta ya, karena call option-nya strike price-nya di 110 juta. Ya cuman berarti kan ini agak konservatif gitu ya. Kerugian kita kayak dibatasi, kita nggak bisa rugi kurang dari 90, tapi kita juga kayak nggak bisa untung lebih dari 110 juta. Tapi aman jadinya, harga saham kita nggak bisa terlalu turun jauh itu tadi. Ya cuman kekurangannya kita juga nggak bisa, harga sahamnya nggak bisa naik jauh-jauh dong. Terbatas di 110 juta. Tapi turunnya juga terbatas di 90 juta. Ya tujuannya ya jelas ya, hedging atau kayak ngejaga nilai aset kita dan juga membatasi upside tadi. Lanjut ke straddle sama strangle yang ketiga. Di sini masih satu lagi ya. Nah, kalau straddle ini kita beli call sama put dengan strike price itu yang sama dan jatuh temponya sama. Tujuannya kita mendapat keuntungan dari volatilitas yang cukup tinggi, baik naik ataupun turun. Jadi kayak kalau misal sahamnya fluktuatif banget atau jauh dari strike price, itu kita bakal untung dengan strategi yang straddle ini. Kita ngebeli put sama call tuh di harga yang sama gitu loh. Otomatis kalau harganya jauh-jauh dari itu nanti kita bakal untung. Tapi kalau volatilitasnya rendah atau harganya mendekati strike price kita tadi yang sama tadi, itu ya kita bakalan rugi ya, nggak dapat untung. Nah, kalau strangle itu kita sama sih beli call sama put dengan kebalikannya. Kita beli call sama put tapi dengan strike price-nya yang berbeda. Tapi jatuh temponya tuh tetap sama. Nah, untuk memperoleh profit kita perlu volatilitas yang lebih tinggi daripada pada straddle tadi. Kalau straddle kan tadi kayak harganya tuh sama gitu di sini. Ya, kita dengan volatilitas ini itu bisa dapat untung. Tapi kalau misal strike price dari put sama call-nya beda, ya berarti kita butuh volatilitas yang lebih jauh lagi, kayak variansinya lebih gede atau standar deviasinya lebih gede lagi agar kita bisa dapat profit. Tapi ada kelebihannya nih, kalau strangle itu dia biayanya lebih rendah daripada straddle. Cuman untuk memperoleh profit ya, strangle ini harus kondisinya tuh volatilitasnya ya lebih tinggi lagi ketimbang
volatilitas yang menyebabkan si straddle tadi untung. Jadi kayak dengan volatilitas segini, misal straddle itu udah untung, tapi kalau yang strangle belum. Gitu. Terakhir, jadi kalau mau ada yang nanya di akhir aja ya. Strategi yang terakhir tuh butterfly spread. Jadi mekanismenya di sini itu kita beli satu call dengan strike price rendah, jual dua call dengan strike price menengah di antara ini ya. Dan kita beli satu call dengan strike price tinggi. Jadi yang tengah ini di antara yang rendah sama yang tinggi. Nah, ini contoh implementasinya nih. Misal kita beli satu call dengan strike price rendah itu misal di 90 juta. Terus kita ngejual dua call dengan K2-nya ini 100 juta. Strike price-nya 100 juta. Terus kita beli satu call dengan strike price-nya tinggi nih, 110 juta. Itu mekanismenya, implementasinya kayak gitu. Butterfly spread. Nah, nanti kita akan mendapatkan keuntungan saat harga aset itu mendekati strike price setengah atau mendekati K2. Kalau misal harga sahamnya nanti mendekati 100 juta ya kita bakal untung gitu. Nah, mungkin sekian itu untuk materi tutor kali ini. Makasih.